"Mak, saya mau masuk Islam." Ibu saya kaget, "Kok kamu mau masuk Islam? Apa karena kamu mau menikah?" Saya sama sekali nggak menyesal, karena di Islam inilah saya benar-benar menemukan jati diri saya ya. Di situ beliau berpesan kepada saya, "Ini agama yang lurus. Ini agama yang lurus saya berikan kepadamu." Dia bilang dia nggak mau maafin saya sebelum saya cari tahu Islam itu apa. Jadi dari situ saya tuh bener-bener waktu itu terpukul. Mungkin dari bicara saya ada yang salah. Karena Islam itu menurut saya sangat rasis sekali. Karena banyak orang yang berbuat seolah-olah Islam itu adalah yang gimana ya, paling benar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Perkenalkan, nama saya Era Marcella. Saya dari Singkawang, Kalimantan Barat. Saya suku Dayak. Jujur, dalam diri hati saya itu sangat tidak menyukai Islam dulunya. Karena Islam itu menurut saya sangat rasis sekali. Karena banyak orang yang berbuat seolah-olah Islam itu adalah yang gimana ya, paling benar gitu. Ya pandangan saya gitu, Islam itu keras gitu. Suka ya, pokoknya suka keras gitu. Saya boleh cerita nih ya, mengenal Islam itu sejak saya menjalani hubungan dengan pacar saya. Kebetulan pacar saya Islam, asalnya juga orang Singkawang. Dulu saya menjalani hubungan dengan dia itu baru-barunya, karena saya pikir saya dengan dia beda agama gitu. Saya beda agama dengan dia, oh jadi mustahil saya juga, karena saya juga mikirin keluarga saya. Karena dari keluarga besar saya juga ada yang seorang misionaris, jadi pastor. Ya, jadi dari situ saya berusaha untuk menjauhi si pacar saya tadi. Tapi dengan hati yang gimana, saya tahu saya mungkin suatu saat bisa masukin dia ke agama saya. Kenal dari situ, kita menjalani hubungan. Pada suatu hari dia itu bahas soal agama. Mungkin dulu ada apa ya, lagi ribut-ributnya tentang apa ya itu ya, Ahok itu loh. Ya Ahok itu yang lagi mau, pokoknya dengan kekuasaan dia. Nah, jadi ribut di situ karena dulu saya dengan dia kan pro kontra, jadinya pemahaman saya belum sampai ke Islam gitu. Jadi saya nggak mau kalau dia bahas-bahas soal agama dia ke saya gitu. Jadi kami itu selalu ribut. Dan pada suatu hari saya dengan dia itu terjadi pertengkaran. Karena saya waktu itu nggak sama sekali suka dengan Habib Rizik. Saya dulu beranggapan bahwa Habib Rizik itu orangnya keras, ngomongnya suka sembarangan gitu. Jadi dari situ saya ribut dengan dia, sampai saya kelahi hebat dengan dia. Dia bilang dia nggak mau maafin saya sebelum saya cari tahu Islam itu apa. Jadi dari situ saya tuh bener-bener waktu itu terpukul. Mungkin dari bicara saya ada yang salah. Ribut sampai satu harian itu ketemu sama dia, dan dia minta dengan saya untuk cari apa itu Islam. Dalam hati saya berat. Tapi dalam hati pikiran saya yang lain juga, saya masih belum bisa untuk pisah dengan dia gitu. Setelah itu dia kasih saya tempo 1 minggu untuk mencari tahu apa itu Islam. 1 minggu kalau udah dapat apa itu Islam, baru kabarin ke dia gimana. Kebetulan habis dari itu kami selesai ribut itu,
nggak ada kontak sama sekali ya. Jadi saya kebetulan juga ada kenalan teman saya, itu dia Muslim. Kebetulan yang juga agama dia lumayan, kalau bisa dibilang dalam pengetahuan agama dia lumayan juga tahu gitu. Jadi waktu itu saya tanya betul-betul dengan teman saya itu. Saya tanya dari awal apa itu Islam. Dan dia pun menjelaskan apa itu Islam. Dia menjelaskan dari Yesus yang saya percayai itu siapa, Bunda Maria itu siapa. Dijelasin dari situ. Tapi waktu yang dijelasin itu saya benar-benar mencari suasana yang benar-benar enak untuk dibahas gitu. Dan dibahas setelah itu kenapa di kamu kalau Tuhan itu disebut Yesus, yang sebenarnya itu adalah nabi mereka, Nabi Isa. Terus saya tanya-tanya lagi, Bunda Maryam itu kenapa Yesus bisa dilahirkan oleh Bunda Maria? Maria itu adalah Maryam. Setelah dari itu dijelaskan sampai sedetail-detailnya. Oh, saya pikir lagi beda. Jadi dalam seminggu itu saya benar-benar kayak orang kebingungan agama saya tadi dengan agama yang Islam ini. Saya bingung, tapi saya tetap cari itu agama apa. Saya cari, saya yang nggak biasanya buka Alkitab. Di situ saya berani memberanikan diri buka Alkitab. Ternyata semua itu ada di situ. Alkitab Perjanjian Lama ya. Setelah itu saya mengetahui apa itu Islam. Saya coba ketemu dengan pacar saya yang tadi. Saya bilang, saya sudah tahu, tapi dalam hati saya ini sangat masih berat untuk menyerahkan diri saya sebelum saya benar-benar tahu, ya kan. Ya udah, dari situ timbullah kebimbangan, kegalauan yang saya alami tentang Islam. Sambil saya cari-cari, dari situ juga hubungan kami udah mulai agak renggang ya. Dan pada suatu saat saya lagi mencari itu agama apa, saya dapat hidayahnya itu ketika saya mau pisah dengan dia. Pas waktu begitu ketemu sama dia, bahas masalah agama itu, saya bilang, dalam diri saya nggak bakal menyerah. Kalau bisa saya yang bawa dia ke agama saya. Tapi begitu dengan hidayahnya Allah ya, kok malah saya jadinya yang kepancing buat mengenali lebih dalam lagi agama dia. Mengenali lebih dalam lagi agama dia. Saya belajar yang tauhidnya. Dan sesudah itu saya memberanikan diri sampai saya mulai belajar sholat. Alhamdulillah dari wudhu, sholat sampai saya curi-curi buat sholat ya. Karena saya kan dari kalangan suku Dayak ya. Saya belum sama sekali syahadat. Tapi dari situ saya belajar, dari wudhu, sholat. Saya sampai, karena masjid juga kan dekat dengan rumah saya, nggak jauh juga ya. Pergi itu ketika zuhur, asar sama maghrib dan isya. Kenapa selalu pergi? Tapi saya nggak pernah bawa mukena itu tiap hari di dalam tas tuh. Bawa mukena, ikro, sholat diam-diam di masjid, kadang di kamar, kunci pintu subuh. Dan waktu dalam kebimbangan itu, saya kalau mau tidur tuh pikiran selalu nggak tenang. Kalau di kamar itu nunggu tidur, subuh itu nggak tahu ya kenapa ya. Semenjak saya mencari tahu apa itu Islam, di setiap subuh itu saya selalu bermimpi. Saya selalu bermimpi, kayak ada juga bisikan. Bisikannya itu orok ataini. Orok ataini. 3 kali itu kayak angin gitu ya. Kayak
hembuskan gitu. Dan ketika waktu saya bangun itu pas azan subuh. Kebetulan masjid dari rumah saya itu kan juga lumayan ya, itu kedengaran sekali di telinga saya. Jadi waktu pada saat itu saya sadar, saya bangun, diam-diam, saya wudhu, sholat. Entah kenapa setiap sholat itu ada ketenangan buat diri saya. Dan itu berlangsung sangat lama ya. Saya beberapa hari mengalami hal seperti itu. Usolli sunatan rakaataini, usolli fardu rakaataini. Itu selalu diingatkan buat sholat. Padahal saya belum ke Islam, tapi jiwa saya memang udah mau ke Islam. Sebelum saya masuk Islam itu, saya mendapatkan beberapa mimpi yang sampai saat ini saya sangat masih ingat, nggak pernah saya lupakan. Yang mimpi pertama itu, Era pernah pergi kayak piknik gitu sama teman-teman. Terus ada pastor juga lah ya. Pergi pikniknya itu di gunung. Pada saat mau makan siang itu semuanya kan harus kumpul, harus ibadah dulu. Dan saya di situ saya bilang saya nggak mau ikut dalam mimpi saya itu. Saya nggak mau ikut ibadah dengan mereka, saya bilang dengan teman saya. Terus teman saya itu ngadu, maksudnya memberitahu ke teman-teman lain atau sampai, wah katanya Era ini nggak mau ikut ini gini. Ya udah katanya bawa paksa aja, bawa paksa. Saya nggak mau. Terus dalam diri saya sampai menangis-nangis. Saya bilang, kayak sambil berdoa di situ. Ya Allah, selamatkan saya dari mereka yang ingin membawa paksa saya untuk ibadah dengan mereka. Saya sampai nangis-nangis dalam mimpi itu. Dan seketika hujan gemuruh itu turun dengan derasnya. Mereka tadi yang maksa saya semua di situ tuh hanyut di bawah arus air yang sangat deras sekali itu. Dan anehnya saya di situ dilindungin sama awan putih. Saya di tengah-tengah awan situ. Mereka yang di bawah air deras tadi padahal dekat dengan saya. Kok mereka nggak ngelihat saya? Dalam mimpi saya itu, saya sangat-sangat dilindungi sama Allah ya. Doa saya terkabulkan. Dan tersadar dari mimpi itu, pas azan subuh lagi. Setiap saya dapat mimpi itu, setiap ada bisikan yang bilang rakaataini itu berarti 2 rakaat ya untuk melaksanakan sholat subuh. Di situ saya bangun, wudhu, sholat. Setelah sholat itu pasti pikiran saya tenang sampai ke pagi. Dan malam-malam berikutnya juga saya tidur lagi. Setiap tidur itu pasti baca doa dulu ya. Baca doa, mimpi benar-benar yang masih sampai saat ini nggak pernah lupa ya. Saya dihampiri sama seseorang yang berjubah putih, tongkat, tapi wajahnya bercahaya, nggak sama sekali kelihatan ya. Di situ beliau berpesan kepada saya, ini agama yang lurus. Ini agama yang lurus saya berikan kepadamu. Jagalah agama ini dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Dan setelah saya terbangun dari mimpi itu, saya sangat merasakan ingin cepat-cepat bersyahadat. Alhamdulillah, saya waktu pas hari mau menjelang hari raya Lebaran ya, kebetulan dari keluarga pacar saya sekarang jadi suami saya ya, itu dari Jakarta, dia kebetulan ustadz juga. Itu sangat saya menceritakan semua perjalanan saya semenjak saya dari yang nggak suka Islam sampai saya suka Islam itu. Saya ceritakan dari saya sampai mimpi yang saya dapatkan, dari yang mendapat bisikan disuruh sholat, terus bertemu dengan seorang yang berjubah putih bercahaya wajahnya.
saya ceritakan, dan beliau juga kayak tertarik dengan saya, keluarga dari suami saya. Dan pada saat itu atas izin Allah saya dipertemukan dengan beliau, dan pada saat itu saya kayak ditanya-tanya gitu, saya ceritakan semuanya, saya ceritakan, dan beliau menuntun saya dalam bersyahadat. Saya syahadat di situ, alhamdulillah. Selesai bersyahadat itu saya itu sepertinya lepas, jiwa saya itu tenang sekali. Dari situ saya belajar dari karena sebelumnya saya udah belajar wudhu, apa sholat gitu kan. Setelah itu pulang ke rumah, saya itu mandi wajib ya, mandi wajib, membersihkan diri. Di situ saya menjalani keseharian saya tanpa sepengetahuan orang tua saya yang udah mualaf tadi. Jadi saya jalanin. Saya sama sekali nggak menyesal, karena di Islam inilah saya benar-benar menemukan jati diri saya ya. Di Islamlah saya benar-benar diatur oleh Islam dalam kehidupan sehari-hari. Saya benar-benar cinta kepada Allah dengan apa yang telah Dia berikan kepada saya, sehingga saya dapat menuju ke Islam ini. Dari yang mimpi yang saya dapat, dari bisikan yang tadi saya dapat dalam kehidupan sehari-hari, dari saya sebelum mengenal Islam sampai ke Islam sekarang. Jadi ketika ada orang yang ingin menjelekkan Islam, saya sangat tidak terima. Alhamdulillah hubungan saya dengan ibu saya baik. Saya cuman ya lebih gimana ya, mencerminkan bahwa Islam itu baik ke ibu saya. Pandangan Islam itu begini, tidak seperti yang dia lihat seperti di luar. Jadi saya membawa Islam itu dengan baik di rumah ibu saya, dengan mungkin perhatian saya yang dulu dia bilang kamu nggak perhatian lagi gini. Saya selalu selalu memberi contoh pokoknya yang baik buat adik-adik saya. Beliau sekarang kayaknya lebih perhatian aja ke saya. Pokoknya kalau dia tanya saya jelasin, karena kalau saya yang tiba-tiba ngejelasin apa yang nggak dia inginkan, takut juga nggak masuk nanti komunikasinya. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya,
Dan jika yang nonton adalah non muslim juga kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu karena di kolom komentar ini ya di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan jika kalian suka jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.